Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Sudah jatuh tertimpa tangga, Waudin dipecat oleh Sitipa. Kali ini diultimatum keras oleh pengacara Egy Sujana karena pihak Egy Sujana merasa tersinggung dengan ucapan Ahmad Kosinudin ini. Tak hanya itu aja, geram Reply Harun akhirnya singgung dengan keras Ahmad Kosinudin yang terang-terangan menolak usulan mediasi dan usulan damai antara pihak Roy Suryo CS dengan pihak Pak Jokowi. Padahal kata Reply Harun nih, Roy Suryo Rismontiva belum membicarakan, belum ada menolak yang namanya mediasi dan usulan damai tersebut. Dan kabarnya juga nih, Roy Suryo dengan Ahmad Kosinudin sudah mulai miskomunikasi alias nggak komunikasi, teman-teman. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Roy Suryo kan belum disambut kan bang? Gak ada, itu isu termul aja itu. Oh, inilah yang terjadi dengan Kosinudin. Dia seolah-olah ingin tampil, ingin eksis, belagu ya, melebihi, sudah merupakan euforia lah cara dia ngomong. Oh, itu hanya isu termul. Saya tidak ada dipecat. Yang tampil di TV harus dia, karena dia non litigasi. Lu siapa gitu? Saya minta kepada khusus pesan dari klien saya, Pak Egy Sujana, jangan Kosinudin menyebut-nyebut nama Egy Sujana. Satu, yang kedua, Kosinudin nggak boleh juga sebut Roy Suryo CS. 8 tersangka berarti melibatkan dirinya, sementara dia tidak ada hubungan apapun dengan Kosinudin. Saya secara pribadi juga tersinggung sama Kosinudin. Ya, kamu jangan terlalu abuse of power. Ingat, kita akan melakukan apapun untuk klien kita masing-masing. Kalau untuk yang dikatakan Roy Suryo CS, jangan selalu Kosinudin membawa nama Roy Suryo CS. Sebutkan siapa-siapa saja yang dikatakan yang ada sama Kosinudin tersebut. Jangan Roy Suryo CS, Roy Suryo CS, 8 tersangka. Sementara kita sebagai kuasa hukumnya tersinggung dong, karena saya kan kuasa hukumnya Egy, dan Egy tidak setuju dibawa-bawa namanya dengan Roy Suryo CS. Kita menunggu apakah ini yang dibawa ranah persidangan atau seperti apa. Roy Suryo dipertanggungjawabkan oleh Bang Egy, atau sebaliknya, yang apa yang dibuat oleh Bang Egy dipertanggungjawabkan oleh Roy Suryo juga nggak bisa. Tuh, dengerin Waudin ya, dikatain belagu tuh sama pengacaranya Egy Sujana. Kuasa hukum Roy Suryo kan belum disambut kan bang? Gak ada, itu isu termul aja itu. Oh, isu termul yang katanya Denny Indrayana masuk, abang masih dan fix ya? Ya, justru nambah squad baru. Pertama Prof Denny Indrayana, yang kedua dari LBH PVP Muhammadiyah, sehingga kami makin percaya diri untuk menuntaskan kasus ini, membebaskan klien kami, dan pada saat yang bersamaan menyeret saudara Joko Widodo ke penjara. Iya. Apakah betul Roy Suryo dan kawan-kawan pecah kongsi? Pecah kongsi. Dan Ahmad Kosinudin yang memang hobinya bicara cuman menjawab selama 24 detik. Secara psikologis itu menghindari itu pertanyaan karena mungkin memang benar adanya. Saudara, jadi saya itu tidak serang saudara. itu respon saya Saudara legal terhadap standingnya apa bicara tentang pertanyaannya. saya? Itu urusan Semakin- pribadi saya dengan tim makanya saya. untuk itu Saudara fokus saja saya menyampaikan bahwa itu urusan internalnya, Andro. Jadi nggak usah. Saudara bertanya. tidak punya Oh, kewenangan bicara itu. Itu hak saya juga bang buat Iya, Sudah walaupun di cukup. publik sudah mengemuka ya. Sudah Apa- dijawab tadi, sudah saya jawab. Ya, Apa legal standing Anda? ya kan boleh juga saya menilai jawaban tidak boleh. itu kan. Itu urusan Boleh kami, dong. tidak boleh. Itu hak saya lah. arahnya kemana nih bang Mardi? Anda Arahnya begini. sampaikan saja pembelaan Kalau saudara pertanyaan terhadap ijazah Andro Pak tadi di Jokowi awal, apa? saya anggap bahwa apa yang dijawab sama Ahmad Kosinudin itu Ijazah berlawanan Jokowi dengan saja. faktanya. Anda membela Itu satu. kepalsuan Jokowi apa? Nggak Yang usah kedua, ke saya. ketika Anda ini nggak bicara punya Ahmad argumentasi Kosinudin, menyerang Pak pribadi. Ahmad Diri, bicara soal ijazah dan lain sebagainya, ini udah 7-8 bulan lalu dibahas modelnya kayak gini-gini. Modelnya kayak Jadi gini-gini. kalau ada ketidakpuasan terkait dengan penetapan tersangka, terkait dengan proses hukum, semua bisa ditampung secara hukum. Betul. Ada pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi bukan dalam forum membangun wacana sebenarnya. Tadi disampaikan memang membangun wacana. Nah, ketika memang itu bicara soal hukum, ada itu salurannya. Dilakukan saja. Tadi apa yang disampaikan soal aturan, perkap, disampaikan ke proses pra-peradilan bahwa ini nggak benar, seharusnya tidak jadi tersangka dan lain sebagainya.
Mengenai soal mediasi dan lain sebagainya, kubu Dr. Tifa nggak tahu menang, karena yang yang dirapatkan oleh kubu Asa juga kita nggak tahu. Tapi yang jelas pada press conference di Polda Metro Jaya yang kemudian disampaikan Kozinuddin dan saya mendengar juga di situ terkait dengan gelar perkara khusus. Cuma namanya orang yang kalau ngomongnya lancar betul ya kita di satu sisi kan untuk kelebihan, di satu sisi kan nggak ada remnya, maka dibahas juga macam-macam gitu ya. Disebutlah nama Faisal Asegaf, nama tim percepatan reformasi Polri. Refli Harun nggak disebut, tapi disebut juga orang yang ngaku-ngaku sebagai jubir katanya. Saya sendiri sebenarnya menyesalkan, dalam tanda kutip menyesalkan. Kenapa? Karena saya mengatakan kita harus membedakan antara lawyer dan aktivis ya, atau academician. Kalau Anda sebagai lawyer, maka yang harus Anda lakukan adalah how to save the client. Bagaimana menyelamatkan klien Anda. Ya. Lalu tugas lawyer itu adalah kalau tidak bisa membebaskan klien Anda, minimal mengurangi hukumannya atau jangan menambah beban pikirannya. Pertanyaannya adalah ketika dikatakan bahwa itu mengatasnamakan Roy CS, kita nggak tahu CS-nya itu siapa. CS-nya itu apakah termasuk Dr. Tifa juga atau tidak, karena orang tahu bahwa yang namanya RRT itu adalah Roy, Rismond, dan Tifa. Kalau Tifa sudah pasti tidak, makanya kan tidak ada kan Dr. Tifa di sini. Nah belakangan sikap itu juga tidak disetujui oleh Rismond. Terbukti kan Rismond akhirnya keluar. Apakah Rismond kemudian pro mediasi? Saya juga tidak tahu, karena belum ada pembicaraan di antara mereka tim lawyer dari Abraham sama CS untuk menyampaikan gelar perkara khusus, dan kemudian Kozinuddin menambahkannya dengan tolak mediasi dengan macam-macam dan lain sebagainya yang saya kira saya sendiri nggak tahu rapatnya itu gimana. Kemudian tentu Dr. Tifa juga pasti juga tidak tahu. Rismond juga saya nggak ngerti apakah persetujuan dia atau tidak. Roy Suryo pun saya juga tidak tahu apakah persetujuan atau tidak. Karena yang saya tahu ketiga orang ini tidak pernah menolak mediasi, tidak pernah menolak negosiasi. Tuh. Roy Suryo, Rismond, Tifa tidak pernah menolak mediasi. Itu berani-beranian si Kozinuddin aja. Bisa-bisaan Kozinuddin aja nolak mediasi itu ya. Kozinuddin. Karena mediasi dan negosiasi itu adalah kan bagian dari kerja lawyer sesungguhnya. Kalau aktivis, ya Anda bisa mengatakan gantung Jokowi dan lain sebagainya. Tapi kalau kerja lawyer itu berbeda. Makanya saya bilang, Anda harus bedakan antara seorang aktivis dan seorang lawyer. Kalau seorang lawyer kerjanya beda dengan seorang aktivis. Roy Suryo waktu di TV 11 sampaikan ke saya juga, kalau misalnya ditunjukkan ijazah langsung Pak Jokowi, kronologinya, apakah bukan fotokopi fotokopi dari fotokopi itu banyak, jadi jangan memang Ahmad Ghazali ini fotokopi dari tidak fotokopi itu berkomunikasi banyak dengan buat baik sama Roy Suryo. Bukan asumsi. Fotokopi itu banyak buat bungkus martabak. Yang dibutuhkan itu fotokopi dari fotokopi bungkus martabak, tapi ijazah asli. Ya, itu Mas boleh saya sambungkan. Membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Saya Faktanya itu. Ya. Artinya laporan kami naik penyidikan. Silakan lakukan pra peradilan. Ya. Silakan lakukan pra peradilan. Tidak ada peradilan yang ada Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan di komentar kalian di kolom komentar. Artinya Kozinuddin itu ya beberapa waktu yang lalu di depan awak media mengatakan menolak mediasi. Ternyata Roy Suryo, Rismond, Tifa itu belum ada pembicaraan untuk menolak mediasi. Ini bisa-bisaan berani-berani Kozinuddin aja teman-teman. Sebetulnya dendam apalah Kozinuddin ini sama Pak Jokowi ya. Sampai kayak gini. Refli Harun juga bilang ya harus bedakan lawyer dengan aktivis. Ini sepertinya Ahmad Kozinuddin ini yang betul-betul sakit hati dengan Pak Jokowi teman-teman ya. Nah, inilah segi informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.